yang hadir di tempat ini tentang masalah haul. Tentunya buat kita mesti tahu haul itu peringatan. Siapa yang diperingati? Tentunya yang diperingati itu orang-orang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak. Tidak mungkin peringatan haul itu diperingati orangnya itu enggak beradab, orangnya enggak berakhlak, orangnya tidak beriman, orangnya tidak ibadah, enggak mungkin. Pastinya yang dihaulkan itu yang diperingati orang-orang yang abidin, orang ahli ibadah. Saya belum pernah dengar Pak, atau juga belum pernah diundang mimpin tahlil ada mantan preman mati ditembak terus bikin haul. Belum pernah dengar tuh. Jadi yang sering saya ikutin kalau ada acara haul adi di Condet yang mana aja saya datang, berarti kita tahu tuh orang-orang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya track record kehidupannya adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi nggak mungkin ada mantan jablay terus mati dibikin haul gitu ya. Terus ada mantan preman, nggak. Jadi haul itu ada peringatan di mana orang-orang baik itu telah meninggalkan dunia. Intinya kita mau tapak tilas sejarah orang tersebut gitu. Jadi kalau ada haul habai para waliullah di mana aja, kalau antum punya rizki, punya waktu, hadir tuh, datang kena berkahnya tuh ya. Saya haul di mana aja dari kiai ke para habaib, ya kita datang aja ya. Enggak paling depan juga enggak apa-apa, syukur-syukur paling depan, enggak paling depan, yang penting kita di majelisnya berkah tuh kita tuh. Ya ikut baca maulidnya, apalagi sih kita dapat minum airnya. Jadi jangan takut. Jadi jangan ada pikiran kalau yang kita makan ini barang haram. Enggak, insya Allah yakin, enggak pakai insya Allah lagi, yakin barang aja. Barang halal, barang berkah. Kenapa? Karena udah dibacain lafaz-lafaz yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, ada doa dari Habib, udah jelas berarti berkat dan barokah. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan kalau orang mati itu makanannya jadi dosa, itu hati-hati, berarti memang dia bukan dari aswaja, bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Ya, ada bilang, oh jangan makan tuh nasi berkat orang mati, itu bego. Orang mati mah kagak masak, yang masak yang hidup, kan gitu ya. Kalau jangan makan tuh, ya sekarang begitu tuh, ya enggak? Ada begitu kan, jangan dimakan tuh nasi orang mati. Orang udah mati mana masak, blow on aja dia. Yang masak mah yang hidup, yang mati mah udah. Terus kita disuruh ziarah, apa makna ziarah? Udah sama kiai sama guru dikasih unjuk sama Habib yang ngaji. Ziarah itu kita atau mendatangi orang yang udah masih hidup atau yang meninggal. Tujuan ziarah yang meninggal kita ngalah barokah. Makanya datang ke situ bukan minta sama kuburannya, mintanya apa? Kepada orang yang ada di dalam kubur, lewat beliau wasilah, minta kepada Allah. Sebab kenapa orang-orang alim itu pada hakikatnya nggak mati dia tetap hidup dia. Orang yang mati di jalan Allah jihad, orang-orang alim itu nggak mati, dia masih hidup, maka berkahnya karomahnya masih ada. Maka kita suka datang ke waliullah, para habaib gitu ya, ke Habib Kuncung kita datang, terus ke Habib Soleh Tanggul kita datang, tujuannya ngalah barokah tuh. Ya ke Abu Yadmiyati Cidahu saya punya guru, kemudian ke Abu Ya Bustomi kita datang gitu. Kebetulan saya sempat ikut makan nasinya, ikut ngaji lah, walaupun bukan mondok, ngaji lah di Abah Dim sana. Jadi ada kelebihan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu, ada kelebihannya. Oleh karena itu perlunya kita hidup ini bersilaturahmi, kemudian bersama orang-orang yang alim gitu, supaya hidup kita ikut bagus gitu. Walaupun nanti ada pandangan orang-orang umpama jangan sama ustadz itu, jangan sama Habib ini, itu begini, ini begitu. Kita melihat keilmuannya, ya. Kita melihat keilmuannya, karena nanti namanya radikal. Ya kita juga melihat dulu apa yang disebut radikalnya. Kemudian pelajarannya, kalau sepanjang pelajarannya masih mengajarkan tentang fikih, kemudian tauhid, ajaran-ajaran yang tidak keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tetap ngikutin. Tapi kalau sudah keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja jangan diikutin. Kayak Wahabi, Syiah jangan diikutin, kagak jelas, sudah jangan diikutin yang begitu. Tapi dia Habib juga Pak gitu. Datangnya dari Mekah gitu, sorbannya gede, imamanya gede gitu. Iya biar pakai, dia mau pakai apa, dia datang ke Jakarta pakai onta juga biarin aja, kagak ada urusan. Yang penting kita bukan lihat profilnya, kita bukan lihat orangnya, yang kita lihat siapa ajarannya. Karena siapa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sama keturunannya. Kalau masih mengikuti ajaran Rasulullah berarti benar, tapi kalau sudah tidak mengikuti ajaran Rasulullah berarti sesat. Nah sekarang aliran-aliran sesat lebih banyak nih, aliran-aliran sesat.
Ada namanya Eyang apa kemarin saya lihat itu ya, dia ngakunya kiai itu, Eyang muridnya udah banyak tuh Eyang muridnya. Terus sholat 5 waktu, terus kata Eyangnya bilang, udah sesempatnya aja, mau 3 waktu ke 4 waktu boleh. Tuh Eyang berarti Eyang lebih dari Allah tuh, hebat tuh Eyang tuh. Lebih dari lebih dari Rasulullah tuh Eyang tuh, masya Allah. Eyangnya itu bukan orang Arab, orang Indonesia, tapi emang ilmunya nggak kaleng-kaleng kalau ditunjukin sama dia. Emang luar biasa, kerisnya bisa terbang. Bayangin coba tuh Eyang, orang lagi ngobrol, begitu ngobrol lagi enak-enak, dia doa terus begini bisa ada kilat, ada apa namanya, ada geluduk, kan ilmunya nggak kaleng-kaleng tuh Eyang tuh, ya kan? Tapi kita lihat dulu itu ilmunya ilmu agama apa ilmu setan? Kalau ilmunya ilmu agama ada caranya. Ya jelek-jeleknya begini juga kan, gue kok pernah menyantren. Kita tahu Pak, saya mondok di Kalahang Banten, Muta'alimin Kalahang Banten. Saya ngaji sama Abu Yadim Demiati, sama Ki Bustomi. 4 tahun saya asisten ke Cecep Bustomi. Terus Kiai Amin Cipetir Sukabumi, yang saya ngaji semua.